3 tahun telah berlalu. Waktu yang dihabiskan Vegas di Paris terasa seperti pengasingan panjang. Atas desakan ibunya, satu-satunya orang yang peduli pada kebahagiaan sejati Vegas. Ia akhirnya kembali ke Madrid dan diterima di Universitas Complutense, jurusan bisnis yang sesuai dengan tuntutan keluarga. Ia menunda kuliah selama setahun penuh. Bukan karena belajar, melainkan untuk menyembuhkan luka dan melepaskan kebencian yang selama ini disuntikkan ayahnya. Pagi itu, Vegas berdiri di depan gerbang megah Muller Mansion. Rumah yang sudah 3 tahun tidak ia datangi. Pintu itu terbuka, dan ia masuk ke dalam keheningan yang familiar. Wangi ruangan dan kemewahan yang dingin menyambutnya. Ia berjalan menuju perpustakaan tua, tempat yang dulu menjadi surga kecilnya bersama ibunya. Ibunya yang sering meninggalkannya karena keharusan sosial. Pernah menghabiskan waktu berjam-jam membacakan cerita di sana sebelum pernikahan mereka retak. Vegas memejamkan mata, mencoba menangkap lagi tawarannya ibunya sebelum gambaran dingin ayahnya menguasai memorinya. Ayahnya mengubah rumah ini menjadi kandang emas, mewah namun tanpa kehangatan. Vegas menghela napas, mengusir nostalgia pahit itu. Ia telah berjanji pada dirinya sendiri. Ia akan fokus pada kuliahnya, membuktikan diri tanpa campur tangan ayahnya. Dan yang paling penting, ia akan menghapus semua kenangan tentang Sarah Brunner. Di koridor Universitas Complutense, kenangan akan tatapan sinis Natasha dan tawa tulus Sarah tanpa sengaja menyelinap masuk ke benaknya. Vegas segera menggeleng, mengusirnya. Hari pertama kuliah di fakultas terasa asing, sekaligus familiar. Suasana universitas yang luas, dipenuhi mahasiswa yang sibuk dan riuh, mengingatkannya pada koridor-koridor Collegio Alta Nobleza. Ia berjalan cepat menyusuri koridor marmer, menatap jadwal kuliah di tangannya. Ia ingin segera sampai di kelas pertama dan menyelesaikannya. Ia telah berhasil membangun kembali benteng pertahanannya selama di luar negeri. Benteng yang dingin, tegar, dan anti-Sarah. Tiba-tiba, saat ia berbelok di sudut pilar besar, seseorang menabraknya. Tumpukan buku tebal di tangan Vegas, termasuk pengantar ekonomi makro yang berat, jatuh berserakan di lantai. Jantung Vegas mencelos. Itu adalah bunyi yang sama, situasi yang sama. Persis seperti pertemuan pertama mereka di SMA. Vegas menarik napas kasar, siap melontarkan makian dingin khas dirinya yang dulu. "Maaf, aku tidak sengaja." Suara itu, suara yang sama. Suara yang lembut, dengan sedikit nada terkejut. Suara yang selalu ia coba lupakan selama 3 tahun terakhir. Vegas mendongak perlahan. Di hadapannya, seseorang sedang membungkuk untuk memungut bukunya. Ketika gadis itu menegakkan tubuh dan menyerahkan buku-buku itu, mata mereka bertemu. Sarah Brunner, wajah itu, mata coklat yang dalam, rambut gelap yang sedikit berantakan tertiup angin. Ia tampak lebih dewasa, lebih tegar, dan tentu saja lebih cantik dari yang Vegas ingat. Namun, Vegas juga melihat kilatan, kesedihan yang samar di balik ketenangan matanya. Kesedihan yang tidak ia lihat dulu. Waktu seolah berhenti. 3 tahun kebencian dan kerinduan yang terpendam membeku dalam keheningan singkat itu. Vegas segera menarik tangannya, seolah buku yang dipegang Sarah itu adalah bara api. Wajahnya mengeras, menggantikan keterkejutan dengan kebencian yang dingin. "Kau lagi." "This is Vegas." Nada suaranya tajam dan penuh amarah yang dipendam. Kebencian yang ia rasakan selama ini, yang ditanamkan oleh ayahnya, kini meletus. "Aku sudah bilang, jangan pernah muncul lagi di hadapanku." "Kau lagi." "This is Vegas." Nada suaranya penuh amarah. Amarah itu bukan hanya ditujukan pada Sarah, tetapi juga pada dirinya sendiri, karena telah membiarkan bayangan masa lalu kembali. "Aku sudah bilang, jangan pernah muncul di hadapanku." Ia berbalik dengan gerakan tiba-tiba. Langkahnya cepat dan dingin, meninggalkan Sarah yang membeku di tengah keramaian. Vegas yang sekarang adalah versi dirinya yang telah diisolasi, diasah,
dan diperkuat oleh rasa sakit yang palsu. Ia penuh dendam yang ia yakini sepenuhnya pantas Sarah dapatkan, dan tidak mau berbicara barang sepatah kata pun dengannya. Namun, Sarah Brunner yang kini berdiri di kampus itu bukan lagi gadis yang polos dan mudah patah hati. 3 tahun telah memberinya ketajaman dan insting. Ekspresi Vegas yang terlalu keras, kebencian yang terlalu mendalam, meyakinkannya ada sesuatu yang busuk di balik perpisahan mereka. Ia tahu perpisahan 3 tahun lalu bukanlah hasil dari ketidakcocokan, melainkan intervensi jahat. Ia harus mengklarifikasi. Sarah mulai menyusun strategi. Ia mendekati Vegas dimanapun ia berada. Di perpustakaan, Sarah sengaja duduk di meja yang sama dengan Vegas. Vegas langsung berdiri, menggeser kursi dengan kasar, dan pindah ke sudut terjauh, meninggalkan buku-buku Nia berserakan seolah Sarah adalah wabah. Di cafe campus, Sarah mencoba menawari Vegas kopi. Vegas, aku hanya ingin bicara sebentar. Vegas memotongnya dengan tawa sinis yang keras, menarik perhatian semua orang. Lihat ini Julian, kata Vegas pada temannya yang baru kembali bertemu dengannya. Siapa ini? Oh, benar. Si beasiswa yang sekarang mengejar anak orang kaya sampai ke universitas. Hei, apakah uang beasiswamu sudah habis? Lelucon pahit Vegas menyebar seperti api. Ia sengaja mempermalukan Sarah di depan teman-teman barunya, memastikan semua orang tahu status sosial Sarah dan tujuannya mendekati Mueller. Sarah pun segera menjadi bahan ejekan seluruh kampus. Ia dicap pengemis cinta, pendaki sosial, dan gadis beasiswa yang tidak tahu diri. Para mahasiswi elit memandangnya dengan tatapan jijik, dan Vegas memastikan tidak ada yang berani berpihak pada Sarah. Mia dan Leah mencoba menasihati Sarah. Hentikan Sarah, lihat apa yang dia lakukan padamu. Dia mempermalukanmu setiap hari. Esak Mia. Sarah hanya membalas, aku tahu, tapi dia tidak sungguh-sungguh membenciku. Ini topeng. Topeng yang sangat tebal. Aku harus menembusnya. Vegas yang kucintai tidak sekejam ini. Sarah tidak menyerah. Di balik setiap ejekan dan penolakan, ia terus berusaha menyentuh hati Vegas yang tertutup. Ia tahu, di suatu tempat di balik dinding kebencian itu, Vegas yang rapuh, yang baik, dan yang kesepian masih ada, menunggu untuk diselamatkan. Ia meninggalkan surat kecil yang penuh dengan kenangan lama di loker Vegas. Ia mengirim pesan teks panjang yang menjelaskan betapa konyolnya jika ia mengejar Vegas demi uang, mengingat ia baru saja mendapat beasiswa di kampus bergengsi. Setiap kali bertemu, meskipun Vegas menolak, mata Sarah menyampaikan satu pesan, aku tahu yang sebenarnya, dan aku tidak akan pergi. Sarah bertahan dalam lautan ejekan dan penolakan, percaya bahwa ketulusan dan ketahanannya suatu hari nanti akan membuat benteng Vegas runtuh. Setelah hampir setengah semester menelan ludah dan menghadapi ejekan di seluruh kampus, benteng ketahanan Sarah mulai runtuh. Bukan karena ia takut pada gosip, tapi karena ia lelah menghadapi tembok es yang tak bisa ditembus. Matanya, yang selalu memancarkan keyakinan, kini mulai menunjukkan keputusasaan. Cukup Mia, cukup Lia, kata Sarah suatu malam. Suaranya pelan dan berat. Aku sudah mencoba. Mungkin aku salah. Mungkin Vegas yang itu sudah benar-benar mati. Maka Sarah Brunner menyerah. Ia berhenti. Ia tidak lagi duduk di meja dekat Vegas di perpustakaan. Ia tidak muncul di kafetaria saat Vegas sedang di sana. Ia menghapus semua pesan draft yang ia tulis untuk Vegas dan memblokir nomor lamanya. Ia fokus sepenuhnya pada studinya dan pekerjaan paruh waktunya, mengubur dirinya dalam kesibukan. Keheningan total menyelimuti interaksi mereka. Di sisi lain kampus, Vegas Mueller merasakan perubahan yang aneh. Awalnya, ia merasakan kemenangan. Akhirnya, gadis itu menyerah. Ruangannya kini terasa damai. Ia bisa duduk di tempat favoritnya tanpa bayangan Sarah yang selalu mengikutinya. Namun, kedamaian itu segera berubah menjadi kekosongan yang mengganggu. Vegas yang terbiasa dengan gangguan Sarah kini merasa sepi. Ia berjalan di koridor
namun tidak ada lagi sosok yang harus ia hindari. Dia minum kopi, tapi tidak ada lagi tawaran kopi dari Sarah yang harus ia tolak dengan sinis. Ia bahkan menyadari bahwa tidak ada lagi yang menatapnya. Ia kembali menjadi Vegas Muller yang dingin, sempurna dan terisolasi. Kebencian yang selama ini menjadi energi dan fokusnya, kini terasa hampa. "Hei, Julian, kenapa kau tidak mengajak Lia ke kantin hari ini?" tanya Vegas, merasa aneh. Julian, yang masih berpacaran dengan Lia, membalas, "Lia dan Sarah sedang sibuk di perpustakaan. Mereka jarang keluar sekarang." Mendengar nama Sarah, Vegas merasa ada sengatan aneh di dadanya. Ia mulai merindukan tatapan acuh tak acuh Sarah yang menantang di tengah ejekannya sendiri. Ia merindukan kehangatan aneh dari cerita Sarah tentang makanan sederhana yang ia bawa ke sekolah. Vegas mulai menyadari kebenciannya pada Sarah tidak pernah memberinya kedamaian. Kebenciannya hanyalah tirai asap yang ia gunakan untuk menutupi kerinduan sejati pada kehangatan dan kebaikan gadis itu. 3 tahun pengasingan dan bulan-bulan kebencian palsu ini hanyalah jalan panjang menuju satu kesimpulan hidupnya tanpa Sarah Brunner adalah kehampaan. Ia mendapati dirinya diam-diam mencari Sarah di sudut-sudut kampus. Bertanya-tanya di mana dia, dan kenapa keheningan ini terasa begitu menyakitkan. Keheningan yang menyelimuti lingkungan Vegas semakin pekat, namun rasa hampa itu belum mampu mendorongnya untuk mencari Sarah secara aktif. Vegas terlalu disibukkan oleh topeng kebanggaan dan kebencian yang masih ia yakini sebagai kebenaran yang menyelamatkannya dari pengkhianatan. Hingga suatu sore, di tengah sesi belajar yang terasa hambar, Julian datang menghampirinya dengan wajah tegang. "Kau harus tahu ini, Vegas," ujar Julian, nada suaranya serius. "Apalagi?" jawab Vegas dingin. Ia berharap ini bukan masalah kampus lagi, atau rumor konyol yang melibatkan ayahnya. Ini tentang Sarah. Dia berhenti kuliah. Vegas terdiam. "Apa berhenti? Kenapa?" Nada suaranya sedikit lebih tinggi dari yang ia maksudkan. Kebenciannya tiba-tiba tergeser oleh kepanikan yang samar. Julian menarik napas berat. Awalnya Lia bilang ayah Sarah dikeluarkan tanpa hormat dari kantornya. Situasi keuangan keluarga mereka sangat buruk. Itu sudah cukup membuatnya tertekan. Tapi ini yang terburuk. Julian menceritakan dengan hati-hati. Sarah, yang mengandalkan beasiswa penuh, mendapat masalah fatal. Ada seorang dosen senior, kau tahu, Profesor Matteo dari Fakultas Sastra. Dia sudah lama mengincar Sarah. Dia menjanjikan kemudahan nilai dan bantuan keuangan. Tapi Sarah menolaknya. Kemarin, Lia bilang beasiswa Sarah dicabut. Bukan karena nilainya jelek, tapi Profesor Matteo memutarbalikkan fakta. Mengklaim Sarah menolak beasiswanya karena tidak memenuhi persyaratan moral. Vegas mengerutkan dahi. Persyaratan moral apa yang dia maksud? Sarah paling jujur di kampus ini. Julian merendahkan suara. Wajahnya tampak jijik. Ternyata, dosen itu ingin lebih dari sekadar bantuan. Dia berusaha melecehkan Sarah di ruangannya. Sarah menolak, tapi karena dosen itu adalah komite beasiswa, dia membalas. Dia mencabut beasiswa Sarah dan menyebarkan rumor bahwa Sarah yang bersikap tidak pantas. Vegas merasakan darahnya mendidih. Dunia di sekelilingnya seolah berputar. Itu bukan masalah uang, itu masalah harga diri, martabat, dan bahaya fisik. Sarah, si gadis beasiswa yang selalu ia caci, kini harus menanggung beban ganda, kesulitan finansial dan pelecehan brutal dari orang berkuasa. Dan orang tua Sarah? Tanya Vegas. Suaranya serak. Mereka hancur. Ayah Sarah yang baru saja kehilangan pekerjaan tidak mampu menyewa pengacara untuk melawan dosen itu. Sarah tidak hanya berhenti kuliah, dia juga harus menghadapi penghinaan itu sendirian. Vegas bangkit dari kursinya. Tiba-tiba ruangan itu terasa sempit dan panas. 3 tahun kebencian, pride kosong, dan rumor palsu ayahnya terasa begitu remeh dibandingkan penderitaan nyata Sarah. Vegas telah menyia-nyiakan waktu yang berharga dengan membenci Sarah. Sementara, Sarah harus berjuang melawan monster yang jauh lebih nyata.
Bukan hanya kebenciannya yang tidak memberinya kedamaian. Kini ia tahu kebencian itu telah membutakannya dari bahaya nyata yang dihadapi Sarah. "Di mana dia sekarang?" tanya Vegas. Rahangnya mengeras. Julian menggeleng. Lia bilang, Sarah mengurung diri. Dia tidak mau diganggu. Vegas tidak peduli. Perasaan kosong itu kini digantikan oleh gelombang kemarahan yang membakar. Kemarahan pada dosen bejat itu. Kemarahan pada sistem. Dan kemarahan terdalam pada dirinya sendiri. Vegas Muller tidak pernah merasakan kemarahan sedahsyat ini. Itu adalah kombinasi dari rasa bersalah yang menusuk, cinta yang akhirnya ia akui, dan kepuasan atas kebencian palsu yang ia pertahankan selama bertahun-tahun. Kebenciannya pada Sarah tiba-tiba menguap, digantikan oleh naluri gila untuk melindungi. Dosen itu, Matteo, dia punya video, Vegas, kata Julian, yang berhasil mendapatkan informasi melalui beberapa temannya. Dia merekam Sarah saat menolak, menjadikannya alat pemeras agar Sarah diam. Dia menyimpannya di komputer ruang kerjanya. Informasi itu cukup. Vegas tidak membuang waktu. Ia tidak peduli pada prosedur kampus, atau akibatnya pada nama baik keluarga Muller. Yang ada di benaknya hanyalah gambaran Sarah, sendirian dan dilukai. Sore itu, di jam kuliah terakhir, Vegas dan Julian menyelinap ke gedung fakultas. Mereka tahu ruang kerja Profesor Matteo yang biasa kosong saat jam-jam ini. Vegas mendobrak pelan pintu yang tidak terkunci. Diikuti Julian yang tampak gugup. Profesor Matteo sedang duduk di mejanya, membaca dengan senyum puas. Vegas Muller, ada urusan apa anak pewaris sepertimu di sini? Tanya Matteo, meremehkan. Vegas tidak menjawab. Matanya gelap, pupilnya melebar karena amarah murni. Ia berjalan mendekati meja, tangannya terkepal. Aku tahu apa yang kau lakukan pada Sarah Brunner. This is Vegas. Suaranya rendah dan mengancam. Senyum Profesor Matteo semakin lebar. Si gadis miskin itu. Seyong sekali, dia tidak tahu diri. Aku hanya menawarkan bantuan Vegas. Dia seharusnya berterima kasih. Sekarang beasiswanya dicabut, dan aku punya kenangan indah di hard drive. Kata-kata kenangan indah dan hard drive adalah pemicu terakhir. Vegas kehilangan kendali. Tinjunya mendarat keras di wajah Profesor Matteo. Darah langsung muncrat. Dosen itu jatuh dari kursinya, menabrak lemari buku dengan suara keras. Kau merusaknya. Kau merusak gadis baik itu, raung Vegas. Ia menerjang, melayangkan pukulan bertubi-tubi tanpa henti. Ini bukan lagi perkelahian jalanan. Ini adalah luapan emosi yang terpendam selama 3 tahun. Meja, laptop, dan tumpukan kertas beterbangan. Julian berusaha menarik Vegas yang sudah seperti kesetanan. Vegas, hentikan! Kau bisa membunuhnya. Kita harus dapatkan videonya dulu. Teriak Julian panik. Kata-kata Julian menyentak Vegas kembali. Dengan napas terengah-engah dan tangan berlumuran darah, Vegas menghentakkan kaki, mengambil hard drive yang berhasil diambil Julian dari laci tersembunyi. Sebelum meninggalkan Profesor Matteo yang terkapar tak berdaya di lantai ruang dosen, Vegas menatapnya dengan pandangan paling dingin yang pernah ia miliki. Jika kau berani mendekati atau membicarakannya lagi, aku tidak akan hanya memukulmu, aku akan pastikan kau busuk di penjara. Vegas keluar, tubuhnya dipenuhi adrenalin. Wajahnya basah oleh keringat dan sedikit darah. Ia baru saja melakukan tindakan kekerasan yang bisa menghancurkan masa depannya. Tapi saat melihat hard drive di tangan Julian, ia tahu itu sepadan. Untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, Vegas Muller merasa telah melakukan hal yang benar. Ia telah membela wanita yang ia cintai. Kabar tentang amukan Vegas di ruang dosen menyebar cepat. Bahkan sebelum media lokal sempat menciumnya. Vincent Muller, ayah Vegas, adalah orang pertama yang bergerak. Ia menggunakan koneksinya yang gelap untuk menutupi insiden pemukulan Profesor Matteo. Menyuap semua pihak yang terlibat
agar masalah ini tidak mencuat ke permukaan dan merusak nama baik keluarga Muller di Madrid. Namun, tindakan protektifnya itu disertai dengan kemarahan yang meluap. Vegas kembali melanggar aturan, dan yang lebih buruk, ia melakukannya demi Sarah Brunner. Vincent Muller segera mendatangi rumah sederhana keluarga Sarah, sebuah pemukiman yang sangat kontras dengan kemewahan yang ia kenakan. Ia berdiri di depan pintu Sarah, memancarkan aura kekuasaan yang dingin. Sarah yang membuka pintu terkejut, melihat sosok pria yang ia tahu adalah dalang dari penderitaannya di masa lalu. Nona Brunner, sapa Vincent. Suaranya halus, namun mematikan. Kita perlu bicara. Ini bukan tawaran, ini perintah. Sarah, yang baru pulih dari trauma pelecehan dan kehilangan beasiswa, menatapnya tanpa gentar. Ia telah kehilangan segalanya, dan tidak ada lagi yang bisa diambil darinya. Masuklah, Tuan Muller, kata Sarah, mempersilakan. Di ruang tamu yang kecil dan sederhana, Vincent langsung menusuk ke inti masalah. Aku tahu apa yang terjadi di kampus. Vegas melakukan hal bodoh, dan aku tahu itu karena kamu. Aku sudah menyelesaikan masalahnya. Sekarang, aku datang ke sini untuk menyelesaikan kamu, ujar Vincent. Tangannya memegang sebuah amplop tebal berisi cek kosong. Ambil ini. Berapapun yang kamu mau. Tinggalkan Madrid, hilang dari kehidupan putraku. Aku tidak akan membiarkan seorang gadis miskin yang hanya membawa kekacauan dan kebodohan merusak warisan keluarga Muller. Sarah menatap cek itu, lalu beralih menatap mata Vincent. Bukan dengan air mata, tapi dengan ketegasan yang menakjubkan. Simpan uang Anda, Tuan Muller, jawab Sarah tenang. Vincent Muller terkejut. Apa? Kamu menolak? Saya menolak dibeli, dan saya menolak diatur, kata Sarah. Suaranya menguat. Vegas adalah putra Anda, tapi ia juga seorang pria yang sudah dewasa. Anda pikir dengan uang dan ancaman, Anda bisa mengendalikan siapa yang ia cintai dan siapa yang ia benci? Vincent tertawa sinis. Cinta itu hanyalah obsesi yang akan hilang begitu dia kembali ke dunia nyata. Tidak, balas Sarah, berdiri tegak. Obsesi itu adalah kebencian yang Anda tanamkan padanya. Anda membuatnya membenci saya karena Anda takut. Tuan Muller, Anda takut putra Anda akan bahagia dengan cara yang Anda tidak bisa beli. Sarah melangkah maju, mendekati Vincent Muller, memaksanya untuk mundur selangkah karena intensitas tatapannya. Vegas sudah melakukan kesalahan besar dengan memukul dosen itu, tapi ia melakukannya karena melindungiku. Itu naluri seorang pria yang tulus. Jika Anda benar-benar peduli padanya, Anda akan membiarkannya belajar dari kesalahannya. Sarah menunjuk ke pintu. Pilihan ada pada Vegas, Tuan Muller. Dia harus memilih jalannya sendiri, tanpa persetujuan ayahnya. Ia sudah dewasa. Jika ia memilih saya, itu karena dia mencintai saya. Jika ia memilih pergi, itu karena dia membenci Anda. Dan Anda, lanjut Sarah, tatapannya menghina, adalah ayah yang menyedihkan, yang lebih mencintai uang dan status daripada putranya sendiri. Vincent Muller terdiam, wajahnya merah padam. Ia tidak pernah diperlakukan serendah ini oleh siapapun. Ia berbalik dan meninggalkan rumah itu tanpa sepatah kata pun. Namun, kata-kata Sarah telah menusuknya lebih dalam daripada tinju Vegas. Ia tahu putranya akan segera mendengar kebenaran yang akan menghancurkan hubungan mereka. Vegas kembali ke Muller Mansion setelah insiden pemukulan. Profesor Matteo hatinya dipenuhi campuran amarah dan sedikit kelegaan. Ia tahu ayahnya akan marah besar, tetapi kali ini Vegas tidak takut. Ia telah melintasi batas, dan ia melakukannya demi Sarah. Di ruang kerja Vincent Muller, suasana terasa mencekam. Ayahnya, yang baru kembali dari konfrontasi dengan Sarah, menatapnya dengan tatapan jijik. Kau menghancurkan semua usahaku, Vegas, bentak Vincent, melemparkan koran yang sudah diulas Vegas, memukuli dosen di kampus. Aku harus menyuap banyak orang hanya untuk membersihkan namamu. Semua ini karena gadis beasiswa itu. Dia punya nama, ayah,
Sarah Brunner, Las Vegas. Dan dia tidak bersalah. Dia dilecehkan. Dia hanya pembuat masalah. Aku sudah berusaha mengeluarkan dia dari hidupmu sejak SMA. Tapi dia selalu kembali. Vincent meledak. Tanpa sadar, mengungkapkan lebih dari yang seharusnya. Apa maksud ayah berusaha mengeluarkan dia? Tanya Vegas. Matanya menyipit tajam. Maksudku, saat dia di SMA. Saat kau mulai terobsesi dengannya. Aku memberinya uang agar dia menjauhimu. Sir Vincent mencoba membangkitkan kembali rasa sakit pengkhianatan di hati Vegas. Aku menunjukkan bukti transfer itu padamu, agar kau sadar, dia hanya mengejar harta. Vegas tergiung. Jantungnya berdebar kencang, bukan karena amarah, melainkan karena kebenaran dingin yang baru saja ia dengar. Bukti transfer itu palsu, bisik Vegas. Suaranya nyaris tak terdengar. Vincent Muller menyadari kesalahannya. Tidak, maksudku, dia pantas mendapatkannya. Dia memanfaatkanmu, dia. Tiba-tiba, Julian masuk ke ruangan, wajahnya serius. Ia melangkah ke arah Vegas dan menyodorkan hard drive yang berhasil mereka ambil. Vegas, aku sudah selesai memindahkan isinya. Ada berkas yang kau harus lihat, ujar Julian. Lalu dia segera keluar, memberikan privasi yang pahit bagi ayah dan anak itu. Vegas mengabaikan ayahnya. Dengan cepat mencolokkan hard drive itu ke laptop. Ia membuka folder tersembunyi yang diberi nama Natasha. Namun bukan hanya video yang mencoba melecehkan Sarah saja, tapi ada email terenkripsi. Pesan antara Vincent Muller dan Natasha yang merencanakan bagaimana mereka akan membuat rumor dan bagaimana Natasha harus mendekati Vegas di Paris. Bukti transfer bank. Dokumen asli yang menunjukkan bahwa transfer sejumlah uang kepada Sarah dibatalkan dan bukti palsu dibuat untuk menipu Vegas. Sebuah rekaman suara percakapan singkat antara Vincent Muller dan Profesor Matteo, di mana Vincent meminta dosen itu untuk memberi pelajaran pada Sarah jika ia tidak mau menjauh dari Vegas. Ini adalah bagian di mana Vincent mencabut beasiswa Sarah dengan dalih moral. Semua bukti itu tersaji jelas di depan mata Vegas. Perasaan kebencian yang selama 3 tahun ia arahkan pada Sarah kini berbalik dan menusuknya sendiri. Sarah tidak pernah mengkhianatinya. Sarah tidak pernah mengejarnya karena uang. Ayahnya yang telah menciptakan kebohongan, merusak hubungan mereka, dan bahkan membahayakan Sarah. Vegas menutup laptop itu perlahan, lalu mendongak menatap Vincent Muller. Tidak ada lagi amarah yang membara. Yang ada hanyalah kebencian yang dingin dan mematikan. Selama 3 tahun, suara Vegas terdengar sangat rendah dan berbahaya. Aku membencinya. Aku mempermalukannya. Aku merusak hidupnya karena kebohonganmu. Vincent Muller mencoba mendekat. Vegas, itu demi masa depanmu. Aku tidak butuh masa depan yang dibangun di atas kebohongan dan kehancuran orang lain, bentak Vegas. Bangkit berdiri. Kau bukan ayahku. Kau hanya seorang pebisnis kejam yang melihat putramu sebagai investasi yang harus dikontrol. Vegas menuju ke arah pintu. Aku membencimu, Vincent Muller. Aku membenci semua yang kau wakili. Aku akan pergi. Dan aku akan memilih jalanku sendiri. Kau tidak akan pernah lagi mengontrolku atau siapa yang aku cintai. Tanpa menoleh, Vegas berjalan menuju kamarnya. Ia tidak mengemas pakaian mewah atau barang-barang mahal. Ia hanya mengambil dompet, kunci mobil lama yang sudah jarang ia pakai, dan gitar kesayangannya. Barang-barang yang tidak bisa dibeli atau dikontrol oleh Vincent Muller. Ia meninggalkan rumah itu, membiarkan kemewahan yang kosong itu menjadi penjara bagi ayahnya. Vegas tidak lagi melihat arsitektur megah Muller Mansion saat ia meninggalkan gerbang. Yang ia lihat hanyalah jeruji penjara, emas yang telah membelenggu jiwanya dan merenggut kebahagiaan terbesarnya. Ia tidak menoleh ke belakang saat meninggalkan Vincent Muller berdiri membeku dalam kemarahan dan keterkejutan di ruang kerja. Ia mengemudikan mobil lamanya, satu-satunya benda yang masih terasa miliknya, dengan kecepatan penuh menembus malam Madrid. Langit
seolah ikut merasakan pergolakan emosi Vegas, mulai menumpahkan hujan deras. Setiap tetesan air yang membasahi kaca mobilnya terasa seperti air mata yang seharusnya ia tangisi sejak lama. Ia memaki dirinya sendiri, seorang pengecut yang terlalu mudah dibohongi, yang tidak pernah benar-benar percaya pada kebaikan Sarah. Vegas tidak tahu persis alamat rumah Sarah, tetapi ia mengingat detil kecil yang pernah diceritakan Lia. Setelah mencari di beberapa area perumahan sederhana, ia akhirnya menemukan rumah itu. Rumah yang kecil, sederhana, namun memancarkan kehangatan yang tidak pernah Vegas temukan di rumah besarnya. Ia memarkir mobilnya dan keluar. Hujan segera membasahi jaket dan rambutnya. Tetapi Vegas tidak peduli. Ia berlari ke pintu depan, membiarkan dirinya basah kuyup. Bukan ketukan kuat khas anak orang kaya, melainkan ketukan yang gugup dan penuh harap. Pintu terbuka. Sarah Brunner berdiri di sana. Ia tampak terkejut, matanya membesar melihat Vegas yang basah kuyup. Rambutnya meneteskan air, dan wajahnya dipenuhi kesedihan yang mendalam. "Vegas, ada apa? Kenapa kau?" Vegas tidak memberinya kesempatan untuk menyelesaikan kalimat. Ia menerjang maju, tidak untuk marah, tetapi untuk melakukan satu-satunya hal yang bisa ia lakukan, memeluknya. Vegas memeluk Sarah erat-erat, membenamkan wajahnya di bahu gadis itu. Tubuhnya yang basah menggigil, bukan karena dingin, melainkan karena luapan emosi yang akhirnya tumpah. "Maafkan aku, Sarah." Suara Vegas terdengar pecah dan serak, bercampur dengan isak tangis yang tertahan. "Maafkan aku. Maafkan aku." Sarah yang terkejut perlahan membalas pelukan itu. Ia bisa merasakan air mata panas Vegas di kulit lehernya, kontras dengan dinginnya hujan. "Aku tahu semuanya," bisik Vegas. Suaranya dipenuhi rasa bersalah. "Ayahku. Dia yang melakukannya. Dia membuat kebohongan itu. Bukti transfer palsu, Natasha. Semuanya. Dia yang membuatku membencimu." Vegas menarik diri sedikit, menatap Sarah dengan mata penuh penyesalan. Sarah memegang wajah Vegas dengan kedua tangannya yang lembut, tidak peduli pada air hujan yang menetes. "Aku tahu, Vegas," katanya pelan. "Aku selalu tahu. Kebencianmu terlalu palsu untuk menjadi dirimu yang sebenarnya." "Aku meninggalkan semuanya," kata Vegas. "Rumah, uang, warisan. Aku tidak punya apa-apa lagi. Tapi aku mencintaimu, Sarah. Aku mencintaimu." Sarah tersenyum. Senyum tulus pertama yang Vegas lihat setelah bertahun-tahun. Itu adalah senyum yang menenangkan, menghilangkan semua rasa sakit. "Aku juga mencintaimu, Paulus Sarah. Dan selamat datang kembali, Vegas."